semua, kembali lagi bersama Lolime Indo. Kali ini ada kejutan baru nih buat kalian semua. Mulai saat ini, rekomendasi anime dari Lolime Indo bukan cuma diisi oleh satu orang doang loh. Ada berapa ya? Pasti penonton setia Lolime Indo tahu dong ada berapa. Yap, bener banget. Video kali ini bakal lebih ramai dari biasanya. Biar kalian gak bosan buat nontonnya dan makin bikin kalian semakin terhibur. Oi, gue gak kebagian ngomong nih. Hampir lupa, ada senpai di sini. Lagian sih mojok terus. No lab dasar. Udah, jangan ribut. Langsung aja yuk. Bersama aku, Hana. Aku Aya. Dan loli kesayangan kalian ini, Akarina. Pasti kalian nyariin aku kan? Dan terakhir tentunya yang paling kalian tunggu-tunggu. Gue Haruki, orang yang paling tampan di sini. Gue biasanya bekerja di balik layar sebagai editor tentunya. Nah, spesial untuk kalian semua, gue akan ikut meramaikan video ini. Kali ini, Lolime Indo mau ngasih tahu list anime dengan karakter utama yang dibenci di animenya. Untuk penjelasan rincinya, karakter-karakter anime yang mau aku sebutin ini bukan karakter yang dibenci para fans anime. Lebih tepatnya, karakter anime yang akan disebutin nanti itu hanya dibenci oleh orang di sekitarnya saja. Daripada kelamaan, mending kita sebutin aja list pertamanya. Tapi sebelum ini, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe channel Lolime Indo. Mahotsukai no Yome bercerita tentang seorang gadis bernama Chise Hattori yang berusia 15 tahun menjual dirinya seharga 5 juta pound sterling di pelelangan kepada seorang pria tinggi dengan topeng. Karena dikucilkan di usia yang masih muda, diajak teman-teman karena tingkah laku yang tidak biasa yang mengaku dirinya dapat melihat hal gaib. Dirinya siap dijual kepada siapapun asal itu bisa menjadi tempatnya untuk pulang. Menuju ke takdir yang penuh misterius, dia dipertemukan dengan Elias, seorang penyihir yang mengaku akan mengajarinya tentang sihir dan menjadikannya murid. Setelah berbicara sebentar, mereka membuka mata pada sebuah pedesaan di Inggris, dan mereka disambut oleh peri dan dikelilingi makhluk aneh yang indah saat kedatangannya. Cerita ini adalah permulaan sebelum Chise menjadi pengganti dari Elias sang penyihir. Tate no Yusana Nariagari bercerita tentang 4 pahlawan dunia lain yang masing-masing menggunakan pedang, tombak, busur, dan perisai. Mereka mempertahankan dunia ini dari bencana dan menjaga keseimbangan dunia. Naofumi Iwatani yang merupakan seorang otaku menjadi salah satu pahlawan yang disummon oleh suatu kerajaan. Namun karena menjadi pahlawan perisai, dirinya dicap lemah dan karena kurangnya pengalaman dan kemampuan. Ketika para pahlawan lain memutuskan untuk berpisah melakukan perjalanan, Naofumi memiliki satu teman yang menemaninya, yaitu Putri Lacur. Salah, maksudku putri cantik bernama Malti. Tetapi Naofumi dikhianati olehnya. Semua uangnya dicuri dan dituduh melakukan kejahatan. Karena tuduhan tersebut, Naofumi dicap sebagai penjahat dan diusir dari kerajaan. Dengan penuh kebencian dan dendam, Naofumi memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian dan bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang melukai hatinya. Blade of Immortal. Anime ini berceritakan tentang seorang bernama Manji. Dia adalah seorang pendekar pedang yang dikutuk hidup abadi. Dia bosan hidup melihat kematian orang-orang yang telah ia bunuh. Namun dirinya tidak memiliki kemampuan lain selain membunuh. Manji pun memutuskan untuk membunuh 100 orang jahat untuk membayar setiap orang baik yang ia telah bunuh. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Rin, seorang gadis yang mencari perguruan pedang yang anggotanya telah membantai keluarganya. Manji dan Rin pun mulai berkelana bersama dan berharap mendapatkan kehidupan damai. Untuk kalian pecinta anime samurai, mungkin cocok nonton anime ini. Tonari no Kaibutsu-kun
Shizuku Mizutani adalah wanita yang apatis terhadap teman-teman sekelasnya. Dia hanya peduli tentang nilai-nilainya atau prestasi di sekolahnya. Namun, pandangan dingin hidupnya mulai berubah ketika dia bertemu Haru Yoshida, seorang siswa nakal yang berhenti menghadiri kelas setelah bertengkar dengan seniornya pada pertama kali masuk sekolah. Karena Shizuku tidak memiliki teman dan pengalaman akan interaksi sosial, Shizuku kesulitan memahami hubungannya dengan Haru. Tapi perlahan persahabatan mereka mulai maju dan perlahan Shizuku menyadari bahwa ternyata yang Haru punyai tidak hanya kekerasan, namun masih banyak hal baik lainnya. Shizuku perlahan mulai mencoba untuk menanamkan perasaan untuk Haru, tapi ia tidak yakin tentang apa perasaan sebenarnya. Great Teacher Onizuka bercerita tentang Onizuka yang merupakan seorang pemimpin geng biker reformasi yang memiliki ambisi yang mulia untuk menjadi guru terhebat di dunia. Sebetulnya tujuan aslinya bukan untuk mengajar, melainkan supaya bisa lihat cewek SMA. Namun, peraturan guru di sekolah yang ketat dan kelas yang dia tangani memiliki murid yang nakal serta tidak suka pada dirinya. Itulah konflik antara Onizuka dan tujuan mulianya, yaitu melihat bodi anak SMA setiap hari. Mereka menggunakan berbagai cara secara ilegal agar guru baru itu pergi. Jadi kalian kalau mau nonton, siap-siap untuk melihat rumus matematika tanpa hitungan, bahasa yang kasar ala gangster, dan biologi yang akan bikin orang salah paham. Kore wa zombie desu ka? Apa rasanya sih kalau kalian tiba-tiba dibenci sama orang satu rumah? Apa kalian bakal marah dan ikutan diam? Nah, beda nih sama karakter ini. Ayumu Aikawa memang dibenci oleh gadis-gadis di rumahnya. Tapi aku nggak yakin sih dia emang dibenci atau heroinnya aja yang tsundere. Animenya bercerita tentang Ayumu Aikawa, seorang siswa SMA biasa yang dibunuh oleh seorang pembunuh berantai. Tapi anehnya, Ayumu tidak mati. Ternyata dia dihidupkan kembali oleh wanita bernama Uglywood Hell's Kid. Namun, sekarang dia harus hidup sebagai zombie. Di kehidupan yang barunya ini, Ayumu berniat untuk membalaskan dendamnya dengan mencari pembunuh berantai yang membunuhnya. Tetapi ia malah mengalami hal-hal yang konyol, seperti mendapatkan kekuatan dari Magical Girl. Haruna memerintahkan dia untuk melawan makhluk jahat yang dikenal sebagai Megalo di tempatnya, sampai mereka bisa mencari cara untuk mendapatkan kekuatannya kembali pada Haruna dan hal konyol lainnya. Oregairu ini menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Hakigaya Hachiman. Hakigaya ini memiliki pandangan yang beda terhadap kehidupan remaja sekitarnya. Dia menganggap bahwa sekelompok pertemanan dalam kelompok itu adalah lelucon, bahkan menganggapnya sebuah kelompok pendusta. Suatu hari, Hakigaya Hachiman mendapat hukuman dari gurunya karena mengerjakan tugas dengan tidak baik atau menyimpang. Hal ini menyebabkannya harus masuk ke dalam suatu klub bernama Klub Relawan. Di dalam grup itu sudah berisikan satu anggota, yaitu seorang siswi cantik dan pintar bernama Yukino. Hakigaya dan Yukino ini adalah dua orang yang berkebalikan. Namun mereka berdua sama-sama tidak memiliki teman. Di klub ini akan terjalin banyak cerita, mulai dari komedi, romans, dan cerita keseharian tentang sekolah. Ditambah dengan satu anggota baru, yaitu Yui, seorang wanita periang dari kelas Hakigaya, akan membuat cerita baru dalam klub ini. Dan bagi kalian yang suka nonton anime romance komedi seperti ini, mungkin anime ini cocok untuk kalian tonton. Oke, tonton aja ya. Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next. Hasegawa Kodaka adalah murid baru di sekolah Santa Kronika, sebuah SMA Katolik. Sama seperti sekolah yang ia masuki sebelumnya, Kodaka kesulitan mendapatkan teman karena rambutnya yang pirang dan matanya terlihat galak, sehingga dianggap sebagai preman oleh murid lainnya.
Pada suatu hari, Kodaka bertemu dengan Yuzura Mikazuki yang kasar dan sama kesepiannya saat ia sedang berbincang-bincang dengan teman hayalannya, Tomo. Sadar bahwa sama-sama tidak jago bergaul, mereka memutuskan untuk membentuk sebuah klub pertemanan yang dibuat untuk mencari teman dan belajar bersosialisasi. Aono Exorcist. Jika kalian nyari anime action yang ada unsur demon, mitologi, atau Yunani itulah, pokoknya sangat tepat memilih anime Aono Exorcist. Aono Exorcist menceritakan tentang perseteruan antara dunia manusia dan dunia setan. Satan. Di dunia manusia ada organisasi khusus bernama Exorcist untuk membasmi para setan yang berkeliaran di dunia manusia. Pada suatu ketika, dunia benar-benar kacau. Semua pemuka agama mati dirasuki oleh iblis. Dan saat itu, lahirlah seorang bocah bernama Rin Okumura. Hingga ia tumbuh sampai remaja, ia baru tahu kalau dirinya bukanlah anak manusia, melainkan anak Satan yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia memutuskan untuk belajar menjadi eksorsis untuk mengalahkan Satan yang telah membunuh ayah angkat yang membesarkannya. Shokugeki no Soma ini merupakan cerita yang paling banyak digemari pecinta anime karena termasuk anime shonen. Jika kalian suka masak-masak, cocok deh sama anime ini. Bercerita tentang Yukihira Soma yang ingin menjadi koki yang hebat, sekaligus ingin melampaui ayahnya pada sebuah restoran milik keluarganya bernama Yukihira. Dan ketika masuk SMA, terpaksa restoran miliknya harus ditutup setidaknya 2-3 tahun karena ayah Soma harus pergi ke luar negeri untuk menjalankan bisnis bersama temannya. Awalnya Soma menolak ketika harus menutup restorannya karena dia merasa bisa untuk mengurusinya. Tetapi ia tertantang dengan kalimat dari ayahnya untuk menaklukkan sekolah masak bernama Akademi Totsuki yang merupakan sekolah memasak terbaik di Jepang dan tidak lebih dari 10% muridnya bisa lulus. Dari sinilah dimulainya perjuangan Soma untuk menjadi koki yang terbaik di Akademi Totsuki. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe